Hi, Jay. How are you? Bene, bene, tu? You speak Italian? 샀던 구장에 지금 체육관이 엄청난 좋은 게 들어가. Data 이거 to 기념. our own. Thank you very much. And you know, it's Indonesia! Indonesia! of Group A, Indonesia taking on the runners-up of Group B. Alasan Jay Itzes pilih bela timnas Indonesia padahal juga dibidik timnas Belanda. Bek Venezia FC, Jay Itzes punya alasan tersendiri untuk membela timnas Indonesia walaupun ia dibidik juga oleh timnas Belanda. Bek Venezia FC asal Belanda, Jay Itzes melakukan langkah mengejutkan dengan bertemu Ketum PSSI, Erick Thohir pada Rabu, 6 September 2023. Erick Thohir awalnya hanya memperlihatkan tampak belakang kisi-kisi pemain yang akan dinaturalisasi. Lalu pada akhirnya Erick membuka identitas Jay Itzes dengan sebuah foto tampak dari depan. Hari ini saya mengumumkan bahwa pemain asal klub Venezia Jay Itzes akan kita proses untuk memperkuat Merah Putih di ajang internasional untuk Garuda Mendunia, kata Erick lewat keterangan tertulisnya. Rabu, 6 September 2023, Itzes masih berusia 23 tahun. Proses pindah kewarganegaraan Jay Itzes sebelumnya sudah dibocorkan salah satu media Belanda, ABR Den Live 3 bulan lalu. Kala itu, ABR Den Live memprediksi Jay Itzes akan beralih kewarganegaraan dan membela timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Bek Go Ahead Eagle dilaporkan akan beralih tim nasional di level internasional, tulis ABR Den Live. Sang pemain bertahan dikabarkan termasuk di antara 3 pemain yang saat ini bermain di Belanda yang dipertimbangkan dipanggil timnas Indonesia. Prediksi media Belanda itu mulai terbukti, Jay Itzes kini memulai proses administrasi untuk naturalisasi pada September 2023 ini, berdasarkan rilis yang diterima Bola Sport. Jay Itzes juga dibidik oleh timnas Belanda. Namun dia memilih peluang bersama timnas Indonesia yang lebih memungkinkannya rutin bermain di level negara. Jay Itzes adalah pemain setinggi 190 cm berusia 23 tahun asal Belanda. Ia disebut-sebut memiliki keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Jakarta. PSSI kebut proses naturalisasi Jay Itzes untuk bela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. PSSI sudah bertemu dengan calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Jay Itzes, pada Rabu, 6 September 2023. Federasi Sepak Bola Indonesia itu langsung bergerak cepat agar Itzes bisa membela skuad Garuda di Piala Asia 2023. Itzes merupakan bek tangguh asal Belanda yang memperkuat klub Serie B Liga Italia, Venezia. Kedatangan pemain berusia 23 tahun itu ke Indonesia untuk menjalani proses administrasi supaya bisa membela timnas Indonesia di sejumlah ajang, salah satunya Piala Asia 2023. Piala Asia 2023 akan digelar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024 di Qatar. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. PSSI masih punya waktu 4 bulan ke depan untuk mengurusi perpindahan warga negara Itzes dari Belanda ke Indonesia. Itzes pun akan melakukan serangkaian proses administrasi sebelum diambil sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kami kejar, kata anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, kepada awak media termasuk bolasport.com, Rabu, 6 September 2023. Kehadiran Itzes tentu saja akan menambah kuat pertahanan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sebelumnya, tim asuhan Shin Taeyong itu sudah mempunyai Jordi Amat dan Elkan Bagot yang sama-sama pemain keturunan. Itzes bukanlah pemain sembarangan. Musim lalu ia adalah andalan tim Go Ahead Eagles yang finish di posisi 11 Liga Utama Belanda Eredivisie. Itzes juga dibidik timnas Belanda.
Baca juga, alasan Jay Itzes pilih bela timnas Indonesia, padahal juga dibidik timnas Belanda namun dia memilih peluang bersama timnas Indonesia yang lebih memungkinkannya rutin bermain di level negara. Itzes masih berusia 23 tahun. Karirnya sedang menuju puncak. Jadi pemain ini adalah pemain yang sangat potensial dan insya Allah akan menambah kekuatan timnas Indonesia, kata Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Shin Tae-yong tak langsung setujui proses naturalisasi Nathan Choeaon. Shin Tae-yong tidak langsung setuju soal proses naturalisasi Nathan Choeaon. Pelatih timnas Indonesia itu masih ingin melihat kualitas pemain yang merumput di kasta kedua Liga Inggris tersebut. Nathan baru saja didatangkan Swansea City dari Excelsior. Pemain berusia 21 tahun itu diangkut dengan mahar 348.000 euro, setara Rp 5,2 miliar, pada bursa transfer musim panas 2023. Pemain berposisi sebagai bek itu ternyata juga memiliki garis keturunan Indonesia dari sang kakek. Ayah dari ibunya itu berasal dari Jawa Tengah, tepatnya Semarang. Mengalirnya darah Indonesia memungkinkan Nathan untuk dinaturalisasi. Apalagi sejak moncer bersama Excelsior pada 2020 hingga 2021, ia belum pernah membela timnas Belanda. Terkait kabar ini, Shin belum membuat keputusan apapun. Ia tak ingin silau dengan statistik pemain yang sudah bermain di kasta tertinggi Liga Belanda pada 2022 hingga 2023 itu. Pemain tersebut memang tertarik untuk dinaturalisasi dan sepakat atau setuju untuk pindah kewarganegaraan, kata Shin kepada awak media dalam konferensi pers di Solo, Selasa, 5 September 2023. Tapi saya tidak akan memutuskan sebelum saya melihat langsung permainannya seperti apa dan pemainnya seperti apa, imbuh pria asal Korea Selatan itu. Setelah mengecek mainnya seperti apa, akan dibicarakan dengan Pak Erick Thohir, kemudian diputuskan selanjutnya, tandas Shin. PSSI. Bek Swansea City keturunan Indonesia, Nathan Choeaon, mengakui bahwa dirinya baru saja dihubungi oleh PSSI. Besar kemungkinan, komunikasi tersebut membahas potensi naturalisasi. Nathan Choeaon kini merupakan salah satu pemain keturunan yang karirnya tengah menanjak. Bek kiri berusia 21 tahun tersebut bergabung ke tim Inggris, Swansea City, setelah sebelumnya bermain di Belanda bersama Excelsior Rotterdam. Mereka, PSSI, baru saja berbicara dengan saya, kata Nathan Choeaon melalui pesan singkat kepada Kumparan, Senin 4 September dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam wawancara eksklusif bersama Kumparan pada Oktober 2022 lalu, Nathan Choeaon mengakui bahwa dirinya membuka peluang untuk dinaturalisasi dan bermain untuk Indonesia. Namun, kala itu ia belum diajak berkomunikasi oleh PSSI, saya merasa terhormat jika mereka meminta saya. Tapi saya belum mendapatkan panggilan itu. Mereka belum meminta saya untuk bermain bersama timnas. Dan karena alasan tersebut saya belum benar-benar memikirkan hal itu. Karena saya belum berada dalam titik di mana saya harus mengambil keputusan, kata Nathan dalam wawancara eksklusif Kumparan, Oktober 2022. Tapi, jika saya mendapatkan panggilan, maka saya akan menimbang hal tersebut. Saya juga belum tahu negara mana yang terbaik yang datang untuk saya. Jadi, kalau mereka datang, panggilan timnas, saya akan benar-benar menimbang hal tersebut. Namun, mereka belum memanggil saya jadi saya nggak bisa memutuskan, lanjutnya. Sementara itu, PSSI sebelumnya juga sudah merespons terkait Nathan Choeaon bergabung Swansea City. Waketum PSSI, Zainuddin Amali, menyambut positif kepindahan Nathan Choeaon ke sepak bola Inggris. Itu bagus, semakin banyak pemain, keturunan, yang direkrut klub luar negeri, yang lebih besar, tentu kami merasa senang dan bangga. Mudah-mudahan, semakin banyak lagi, kata Zainuddin Amali. Penyebab Shane Patinama batal perkuat timnas Indonesia lawan Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023. Kabar kurang mengenakan menimpa timnas Indonesia jelang menghadapi Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023 yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo pada Jumat, 8 September 2023 malam waktu Indonesia Barat.
Fullback kiri timnas Indonesia yang tengah memburu caps keduanya bersama skuad senior, Shane Patinama, dipastikan batal tampil di laga kontra Turkmenistan karena cedera. Kabar itu disampaikan Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, Shane Patinama batal bergabung dengan timnas Indonesia karena cedera. Itu sesuai dengan kabar yang disampaikan klubnya, Viking FK, kata Sumarji kepada Okezone, Senin, 4 September 2023. Kabar ini cukup mengejutkan. Sebab, Shane Patinama baru saja tampil full-time saat sang klub, Viking FK, bermain 1-1 dengan Vålerenga di lanjutan pekan ke-21 Liga Norwegia 2023 pada Minggu, 3 September 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Bahkan di laga tersebut, fullback 25 tahun itu melepaskan assist yang menyebabkan pemain Vålerenga yang menciptakan gol bunuh diri. Kemudian di dunia maya muncul pertanyaan, apakah benar Shane Patinama mengalami cedera atau sengaja absen karena timnas Indonesia cuma melakoni satu pertandingan di FIFA Matchday September 2023. Sekadar diketahui, perjalanan panjang harus dijalani Shane Patinama jika gabung skuad timnas Indonesia untuk laga kontra Turkmenistan. Menurut penelusuran Okezone, penerbangan tercepat dari Stavanger, markas Viking FK, ke Jakarta adalah 20 jam. Hal itu berarti, Shane Patinama membutuhkan paling cepat waktu 40 jam untuk perjalanan dari Stavanger ke Jakarta dan sebaliknya. Waktunya juga semakin panjang, karena Shane Patinama harus terbang ke Surabaya, mengingat laga timnas Indonesia versus Turkmenistan digelar di sana. Karena itu, menarik menanti apa respons pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong setelah Shane Patinama batal gabung. Breaking news, Shane Patinama batal bela timnas Indonesia lawan Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023. Shane Patinama batal membela timnas Indonesia melawan Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023. Kabar itu disampaikan Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, kepada Okezone. Shane Patinama batal bergabung dengan timnas Indonesia karena cedera. Itu sesuai dengan kabar yang disampaikan klubnya, Viking FK, kata Sumarji kepada Okezone, Senin, 4 September 2023. Pesepak bola 25 tahun ini sebenarnya masih turun saat sang klub, Viking FK, bermain 1-1 kontra Vålerenga di pekan ke-21 Liga Norwegia 2023 pada Minggu, 3 September 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Bahkan assist Shane Patinama sempat membuat pemain belakang Vålerenga mencetak gol bunuh diri. Dengan keluarnya kabar di atas, Shane Patinama otomatis gagal menunjukkan aksinya di FIFA Matchday September 2023. Padahal, tenaga Shane Patinama sangat dibutuhkan timnas Indonesia saat bersua Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023.